Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya. Lanjut kali ini akan saya bahas untuk soal UTBK Geografi ya, Soshum yang tahun 2021. Jadi ini buat persiapan buat kamu-kamu yang akan nanti mencoba di UTBK 2022 ya. Boleh silakan dicatat, dibuat mind mapping ya, silakan. Kalaupun nanti mau soal mentahnya, ini boleh di screenshot juga, atau nanti saya akan upload di Google Drive ya, dan di upload di blog. Oke, lanjut, kita akan coba lihat nomor 36. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-teman lain. Ini materi titik henti nih teman-teman. Seorang investor itu ingin mendirikan pom bensin ya. Pom bensin, oke. Ingin mendirikan pom bensin di antara dua daerah. Nah, jika penduduk A berjumlah 16.000 jiwa, yang B-nya 4.000 jiwa ini ya, tentukan daerah yang ideal untuk pendirian pom bensin itu bila jarak keduanya 100 km. Ini pilihannya ya, A, B, C, D, E. Oke. Ini pakai rumus apa coba? Ini kan diminta daerah yang titik lokasi ideal. Berarti ini menggunakan breaking point ya, atau teori titik henti ya. Teori titik henti ditemukan oleh Rayleigh ya, untuk menentukan lokasi ideal di antara dua wilayah ya gitu. Yang penting ada populasi dan jaraknya. Rumusnya titik henti ini mah udah sering ya, jarak ya, jarak kota A ke B atau 1 ke 2 dibagi 1 ditambah akar penduduk kota yang paling banyak ya. Ini bisa A atau B, jadi penduduk kota yang paling banyak. Misalkan saya kasih B gitu kan. Kalau ini kan yang A yang paling banyak ya, berarti saya kasih A deh. Ya, PA dibagi PB gitu kan. Oke, sudah. Ya. Tinggal dimasukkan. Jaraknya berapa? 100 dibagi 1 ditambah akar 16.000 kan penduduk kota A-nya, dibagi penduduk kota B. Oke, tinggal coret-coret ya, seret 16 bagi 4 sama dengan 100 tambah 1 ditambah akar 4 berapa? 2 kan ya. Oke, jadi ini tinggal 100 dibagi 1 tambah akar 4, 2 kan, 2 kali 2 4 ya, 100 dibagi 3 berarti kan 100 dibagi 3. Oke ya, gampang ya kan. Oke, berapa hasilnya? 33,3 ya kan. Dari mana? Karena ini kota A yang paling besar, berarti ditarik dari kota paling kecil, 33 km dari kota B ya, karena A yang paling besar, jadi harus dari kota yang paling kecil gitu ya. Oke, jadi misalkan kalau ditarik ini kota A, ini kan jaraknya berapa sih? 100 km ya, ini B. Nah, jadi ini 33 km dari B dari sini. Ini kan titik tengah 50 km ya. Nah, paling misalkan di mana, di sini ya. Nah, oke. Nah, ya ini 33 km. Ini kan sisanya 70 berapa ini? 67 ya. Ini kan. Nah, ini ke sini 67 km. Itu ya, benar ya. Itu ya anak-anak, jadi ini untuk teori titik henti. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sorry. Oke, baik. Ini teori lokasi industri ya. Syarat utama penentuan lokasi industri menurut ALUS adalah jarak, bahan baku, jumlah penduduk, topografi, atau biaya transportasi. Nah, ini jarang sekali ya muncul di buku. Saya juga agak
kesulitan untuk mencari ini kata kunci ini. Yang paling banyak kan kalau di buku itu teori lokasi industri Weber gitu kan, yang ada segitiga teori lokasi ya. Kemudian yang lainnya banyak sih, tapi kalau ini jarang. Saya dapatkan salah satu sumber, tapi apakah ini kredibel atau enggak. Jadi menurut Alus ini katanya bahwa sebuah industri itu katanya akan memiliki pola-pola tertentu ya, gitu, akan mengikuti sebuah pola tertentu. Kemudian bagaimana sebuah industri terbentuk. Jadi misalkan dalam satu wilayah itu penduduknya itu biasanya kan ini dulu ya subsisten. Jadi pertanian atau suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kan. Ini kebutuhan rumah tangga. Nah, industri itu terjadi perdagangan nanti ya kalau misalkan terjadi kelebihan hasil produksi. Nah, jadi kan ini surplus. Nah, kalau terjadi demikian, maka baru muncul industri. Maka ini dipengaruhi oleh apa? Oleh adanya bahan baku ini. Ya, bahan bakunya surplus gitu. Jadi kalau kelebihan, baru dia bisa terjadi sebuah industri, dan nanti akan ada polanya, ya lokasinya di mana gitu kan. Bahan bakunya yang penting ada dulu gitu. Ya, jadi ini menurut yang saya temukan ya. Entah itu benar atau tidak, silahkan dicek sendiri ya. Saya kurang begitu ngerti juga, jadi coba dicek karena jarang sekali ada buku yang membahas tentang ini. Ini A-nya juga apa? Saya terus terang belum menemukan ya, karena jarang sekali saya menjelaskan atau ketika mengajar di kelas tuh mengenai teori Alus ini. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke, nomor 38. Sebuah pesawat terbang dengan ketinggian 15 feet merekam objek yang ketinggiannya 1000 meter ya. Jika panjang fokus kamera 100 mm, berapakah skala foto udaranya? Ini salah kayaknya ya. Masa ketinggian pesawat terbang 15 feet? Ini kayaknya 15.000 deh. Karena kalau 15 feet itu cuma 4,5 meter. 15 kaki ya. Ini kan rumusnya standar aja, skala sama dengan panjang fokus dibagi ketinggian wahananya, ketinggian si pesawatnya ya, yang membawa sensornya. Jadi tinggal masukin aja fokusnya 100 mm dibagi ketinggiannya 15.000 feet, itu berarti 450.000 cm. Nah ini ya, ini harus sama, nggak boleh milimeter, senti. Jadi kita ke senti ya, karena skala itu kan sentimeter. 100 mm sama dengan 10 cm banding, berarti ini tetap 450.000. Nah sudah, tinggal bagi ya, coret. Udah ketemu 1 banding 45.000. Berarti jawabannya yang ini. Jadi ini salah deh, ini kurang 01 ya, karena ada 15.000. Jadi ini kamu harus tahu konverternya. Memang ini kalau nggak paham, satu kaki itu kan sekitar 0,3 ya. 1 feet itu 0, berapa ya? 0,3 atau sekian berapa senti atau meter gitu ya. 0,3 kayaknya. Jadi ini satuan Amerika biasanya pakai feet kaki. Gitu. Jadi konversi dulu. Oke ya, ini nomor 38, jadi kayak gini. Pakai rumusnya yang standar, yang skala fokus dibagi tinggi wahana. Ininya nggak dipakai. Lanjut ya. Sebentar, ini error. Industri gerabah di Kasongan berdasarkan bahan bakunya, ini typo dikit. Termasuk jenis industri apa? Ekstraktif, non ekstraktif, fasilitatif, primer, kecil. Oke. Sorry. Ini
gerabah itu kan ngambil bahan bakunya dari apa? Gerabah tahu ya, yang kayak gentong-gentong gitu, kendi-kendi gitu ya, semacam kendi gentong gitu. Nah, ini kan bahan bakunya dari tanah liat. Berarti ini ngambil langsung dari alam, itu ekstraktif ya, karena berdasarkan bahan bakunya. Jadi berdasarkan bahan baku itu ada industri ekstraktif, jadi dia langsung ngambil dari alam. Ya. Kemudian industri kayu, mebel kan biasanya langsung dari alam ya. Non ekstraktif itu yang mengolah kayak manufaktur gitu ya. Misalkan getah karet ya. Getah karet diubah jadi bahan gitu ya. Ini kan getah karet itu kan sudah melalui proses. Gitu kan. Nah, itu. Jadi itu non ekstraktif. Kalau yang fasilitatif industri bergerak di bidang jasa. Kalau primer ini industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ya, jadi masih perlu proses lagi. Ya, belum siap jadi dipakai. Ya, gitu. Nah, kemudian ada industri kecil nih. Kalau ini berdasarkan ini jumlah karyawannya ya, misalkan 0 sampai 5 orang, ini industri kecil ya. Nanti kan ada yang sampai 100, nanti ada industri besar ya gitu. Ya, jadi ini klasifikasi industri ya. Nah, yang 3 ini berdasarkan bahan bakunya gitu. Gitu ya. Terjadinya tsunami di Jepang disebabkan oleh apa? Subduksi Eurasia Pasifik, gempa besar, pusat gempa dasar laut, subduksi Eurasia Indo-Australia. Ini harus tahu dulu peta lempeng tektonik. Oke. Jepang itu kan ada di sini. Gak mungkin dia subduksi Eurasia Indo-Australia, itu mah Indonesia kan di sini ya. Ini kan Indonesia, Eurasia ini, Indo-Australia ini. Jadi yang merempat pasti salah. Nah, harusnya Eurasia dengan Pasifik. Ini kan Eurasia, ini Pasifik. Gempa besar, iya. Pusat gempa dasar laut, iya. Karena di bawah ya, di subduksinya. Jadi 1, 2, dan 3 benar. Gitu. Jadi harus tahu posisi lempeng tektonik kaitannya dengan lokasi negara-negara atau wilayah di dunia. Gitu. Kalau Indonesia ada 3 kan, Indonesia itu cuman Eurasia, nah, kemudian Indo-Australia, kemudian ada Pasifik kan gitu ya. Nah, ini Indonesia gitu. Tapi ada juga nanti misalkan pengunjung biasanya soal sesar semangko diakibatkan subduksi apa kan, itu kan Eurasia, Indo-Australia ya. Gitu. Jadi harus paham secara menyeluruh mengenai kondisi fisik negara kita gitu ya. Kemudian di dunia juga semuanya sama gitu ya, harus paham. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan di-share, kemudian dipelajari ulang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.